Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube yang apa adanya ini. Kali ini kami akan membuat konten ngaji Sa'antawis. Tapi sebelumnya, jangan lupa sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk selalu mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dalam rangka untuk istiqomah ngaji bareng, kajian Islam ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang problem yang ada pada pelaksanaan kurban. Selalu ada masalah atau selalu ada yang ditanyakan dalam masalah kurban. Yang akan kami bahas adalah bagaimana hukumnya orang berkurban kemudian mengkonsumsi daging kurbannya sendiri. Pertama, hukum orang berkurban memakan atau mengkonsumsi daging kurbannya sendiri. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan pada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Pada ayat tersebut ada kata perintah, yakni makanlah sebagiannya. Kata perintah tersebut oleh mayoritas ulama diartikan sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Berarti dianjurkan untuk orang yang berkurban mengkonsumsi sebagian daging kurbannya. Bahkan kalau dalam kitab Fathul Qorib di sana dikatakan dalam rangka mencari keberkahan kurban, orang yang berkurban itu sunnah hukumnya mengkonsumsi daging kurbannya dalam rangka mencari keberkahan. Itu yang pertama, bahwa hukum bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya dalam rangka mencari keberkahan, hukumnya sunnah. Lalu kemudian yang kedua, seberapa banyakkah? Kalau kita tarik dari ayat di atas itu, kata sebagian. Sebagian itu maksudnya seberapa? Maka dalam kitab yang sama dikatakan bahwa wal afdalu atasadduqu bi kullihi illa luqaman yatabarraku bi akliha. Orang yang berkurban hendaknya membagikan semua daging kurbannya kecuali satu suap atau sampai 2 suapan di dalam rangka ia mencari keberkahan. Jadi sunnah hukumnya mencari keberkahan, keberkahan kurban maksudnya, dan seberapa banyakkah daging kurban itu yang boleh untuk kita, maka dikatakan ilalu koman,
hanya sebatas 1 sampai 2 suapan saja. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain ada yang menyatakan semisal di zaman sekarang boleh 1 sampai 2 kantong. Tetapi prinsipnya yang dibagikan dengan untuk orang yang berkurban itu jauh lebih banyak yang dibagikan. Lalu kemudian ini berlaku untuk kurban yang tidak nazar. Karena ada kurban dilakukan karena nazar. Contoh, ada orang yang bernazar bahwa ketika esok hari aku mendapatkan sesuatu ini, maka aku akan berkurban ketika hari raya kurban datang. Maka dia hari raya kurban datang, dia berkurban, namanya kurban nazar. Dan ketika orang berkurban dalam rangka kurban nazar, baginya tidak boleh mengambil atau mengkonsumsi daging dari kurban nazar itu. Sebagaimana dikatakan, wala ya'kulu al-mudhahi syai'an minal udhiyatil mangzurah. Bagi orang yang berkurban dalam rangka nazar tidak boleh mengkonsumsi daging kurbannya sendiri. Bahkan kalau di kitab yang lain dikatakan haram hukumnya. Demikian untuk kajian Sa'antawis kali ini. Jadi kesimpulannya bahwa orang berkurban, kurban yang biasa, artinya yang hukumnya sunnah muakkad, orangnya boleh mengkonsumsi daging kurban. Malah itu dianjurkan, bahkan mendapat sunnah dalam rangka mengambil keberkahan kurban. Kemudian berapa banyak orang tersebut mengambil daging itu, maka ada yang mengatakan bahwa kalau dalam rangka mencari keberkahan cukup 1-2 suap saja. Tapi ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa bahkan boleh 1-2 kantong plastik. Mungkin itu untuk kajian kali ini. Tetapi kalau yang kurbannya nazar, maka haram hukumnya orang yang berkurban nazar mengkonsumsi daging kurban nazarnya. Demikian kajian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.